saya mau ajak teman-teman, kakak adik dong semua, khususnya anak-anak muda Papua untuk datang bergabung ke tempat ini di Papua Youth Creative Hub karena memiliki banyak sekali fasilitas dan teman-teman dong semua bisa kembangkan dong punya potensi yang ada dalam diri supaya lupa dengan hal-hal negatif. Datang kemari, kita orang bikin hal-hal yang positif, kita mensejahterakan Papua, kita mensejahterakan tanah ini. Dari sini sudah kita kasih untuk Indonesia. Jadi datang dan kita lakukan yang terbaik. Ya, sahabat Ksatria, selamat datang kembali di acara podcast Kodam 17 Cendrawasih. Kali ini bersama saya, Sersan Kepala Angga Eka Budi Santoso yang akan menemani sahabat Ksatria beberapa menit ke depan. Tentunya nanti akan ada sosok wanita yang pasti akan menginspirasi kita. Tentunya ada Kakak Vita. Ya. Kakak Vita sehat? Sehat. Oke, syukur alhamdulillah lah. Oke Kak Vita, mungkin dari sahabat-sahabat Ksatria mungkin ingin lebih mengenal lebih dekat. Mungkin bisa diperkenalkan dulu. Oke, terima kasih banyak. Saya Vita Faidiban, selaku pengurus dari Papua Youth Creative Hub. Saya merupakan pengurus yang memang dari awal sekali ya, dari 2019 sudah bergabung di sini. Saya juga salah satu pelaku UMKM dan memang bergerak dari awal sebagai sekretaris, kemudian sekarang menjadi koordinator atau PIC untuk store. Oke, terima kasih Kak. Kita langsung saja Kak, sepertinya Papua Youth Creative Hub atau mungkin kita bisa sebut PCH sih Kak ya. PCH ini diinisiasi oleh siapa sih Kak, awal mulanya itu? Oke, kalau PEC sendiri bergerak dari tahun 2019 ya, diinisiasi oleh 21 anak muda Papua. Salah satunya ada Kakak Billy Mamrasar, kemudian ada Kakak Nelai Woi, Kakak Simon Tabuni, sekarang yang selaku direktur utama atau yang kita sebut ketua umum biasanya. Nah itu dengan teman-teman muda lainnya yang memang berprestasi, ada juga pilot. Jadi mereka memang basicnya adalah orang-orang yang luar biasa yang memang dipilih dan dikumpulkan menjadi satu tempat, kemudian mereka diskusi dan bicara terkait organisasi ini untuk ke depan dalam mensejahterakan Papua lebih khususnya seperti itu. Kalau fokus program utamanya dari PIC sendiri apa Kak? Kita ada 5 bidang yang dikerjakan ya, khusus kepada ada UMKM, pendidikan kesehatan itu jadi satu, kemudian ada sosial budaya, lalu ada industri kreatif, dan yang satu lagi ada inovasi teknologi tentunya. Oke. Berarti luar biasa sekali ini anak muda Papua yang menginisiasi PIC sendiri ini. Oke Kak, kita masuk kan lebih mengutamakan anak muda Kak ya PICH ini. Benar. Ada nggak cara-cara dari organisasi PICH ini untuk menemukan talenta-talenta muda yang ada di Papua ini? Oke, kalau untuk cara atau strategi kita dalam merangkul teman-teman muda Papua sebenarnya lebih ke kita turun ya pendekatan dulu. Jadi berbaur dengan teman-teman yang lain untuk melihat keseharian mereka, kemudian apa sih potensi sebenarnya yang ada dalam diri mereka untuk kita bisa ajak dan bergabung dari beberapa bidang yang kita punya, itu bisa kita masukkan ke situ untuk bisa kita coba untuk olah lagi dan menaikkan bakat dalam dirinya untuk bisa tuangkan lebih jauh dalam wadah ini, seperti itu. Jadi pendekatannya lebih ke turun, kemudian lihat potensi yang ada di dalam juga, potensi yang kita sebut adalah potensi dalam dirinya. Selain itu alam ini, kita kan di Papua kaya sekali gitu. Ya, betul. Jadi kita juga kalau ke pelosok-pelosoknya ya ke daerah-daerah terpencil ya, itu kita lebih melihat kira-kira di satu daerah ini punya potensi apa sih yang bisa kita gali kayak gitu. Mungkin kayak di Depapre itu lebih kepada ikan ya di situ. Nah itu kita biasanya turun untuk pendekatan ke masyarakat di situ, lalu mengajarkan dan mengedukasi ya, lebih kepada memberikan suatu edukasi atau pelatihan nantinya ke depan bahwa sebenarnya produk ini tuh ikan ini tidak hanya sebatas ikan yang bisa dijual di pasar saja lalu digoreng makan, tapi ikan ini bisa diolah lalu dijadikan sebuah produk. Nah pendekatan-pendekatan itulah yang kita lakukan. Kemudian kita mengajak dan memberikan semua fasilitas seperti link dan lain sebagainya yang kita punya, yang kita miliki di gedung Papua Youth Creative Hub ini untuk teman-teman yang berada di daerah seperti itu. Oh gitu. Berarti lebih memberikan wawasan kepada masyarakat. Benar. Ya.
mengajak masyarakat untuk lebih menaikkan nilai harga ekonomi tersebut ya Kak ya. Benar. Oke, ini menarik nih Kak. Siap. Oke, selain kepada masyarakat sendiri Kak, PYCH ini masuk nggak ke sektor-sektor pendidikan? Contohnya mungkin sekolah-sekolah atau kampus-kampus untuk mencari talenta muda tersebut lagi. Benar. Jadi kalau untuk itu udah pasti masuk ya, karena dari 5 bidang yang saya sebutkan itu adalah bidang pendidikan, kesehatan, dan itu jadi satu gitu. Nah di sini juga kita biasanya terjun juga ke sekolah-sekolah, memberikan sosialisasi terkait PYCH sendiri. Apa itu PYCH, kemudian seperti apa PYCH sih sebenarnya untuk teman-teman muda, dan bagaimana PYCH ini bergerak, kemudian apa manfaat atau benefit buat teman-teman ketika bergabung dengan PYCH. Itu biasanya kita masuk untuk sosialisasi, untuk mengajak teman-teman untuk hadir dan ikut bergabung juga di tempat ini, seperti itu. Oke. Nah, karena yang pastinya anak muda di Papua ini sebenarnya memiliki potensi yang luar biasa. Hanya saja itu tadi masih belum mendapatkan wadah yang bisa menaikkan potensinya anak tersebut kan. Dari PYCH sendiri mungkin ada divisi atau suatu tempat khusus, atau mungkin dibagi-bagi nih Kak, dari mungkin ada yang di bidang seni atau di bidang seni ataupun UMKM dan lain-lain. Ada nggak Kak? Ya. Bidang-bidang. Kita di dalam sini ada punya 5 bidang khusus yang memang dikerjakan oleh teman-teman muda Papua. Di sini kalau itu secara penyebutan kita bilangnya pemberdayaan ya, pemberdayaan PYCH. Nah itu yang bergerak di bidang 5 bidang tadi. Kalau di dalam gedung sendiri, yang tempat yang kita duduk ini, kita punya 12 unit bisnis. Salah satunya ada store, kemudian nanti ada podcast, ada foto studio, ada studio musik, ada teman-teman yang main dan bergerak di fashion designer, kemudian ada juga yang bergerak di bidang screen printing. Jadi banyak hal. Itu termasuk juga dengan yang ada di depan kita ini mungkin lebih kepada keladi tumbuk, kemudian ini nanti sebentar kita ulas lebih lanjut lagi Kak. Ada Papua Cafe, PYCH, kayak gitu-gitu. Jadi banyak unit yang ada di tempat ini seperti itu. Jadi ketika ada yang punya potensi di bidang pendidikan, ya kita letakkan mereka dan bertemu dengan koordinator dinas bidang pendidikan. Gitu. Jadi berarti PYCH ini lebih ke penyalur ya Kak. Betul. Ya? Penyalur bidang, mungkin anak tersebut atau anak muda tersebut lebih ke condong ke seni. Ya, kita tempatkan dia dan kasih dia bertemu dengan koordinator bidang kesenian, khususnya mungkin seperti sosial budaya. Jadi di situ koordinatornya yang akan coba ngobrol dengan dia untuk melihat lebih jauh lagi dari hasil pembicaraan diskusi itu, kita akan tahu dia bergerak di mana, karena budaya ini luas gitu. Dia tidak hanya bicara soal budaya, itu bukan bicara secara spesifik atau kecil, tapi ini besar sekali. Jadi ada yang bermain atau punya talenta di tari, ada yang punya talenta dalam membuat hiasan, melukis dan lain sebagainya. Itu bagian dari budaya. Dan yang kita tuangkan di sini, kalau nanti putar-putar atau kemungkinan besar bisa lihat sendiri bahwa di setiap dinding atau sudut-sudut ini kita punya interior itu merupakan hasil karya dari anak-anak muda Papua sendiri. Berarti termasuk yang desain yang di PYCH sendiri ini buatan asli anak muda Papua. Luar biasa sekali. Oke, sekarang mungkin kita boleh lihat-lihat produknya Kak ya. Boleh. Habis siap. ini ya. Siap. Oke. Kita cus saja ya. Oh, luar biasa. Di sini saya lihat ada beberapa ini sih Kak, ini berarti tenunan sendiri ya? Iya, jadi hasil karya teman-teman muda Papua sendiri. Termasuk Tifa, kemudian betul. Jadi kalau untuk di sini sendiri itu kita ada punya binaan yang memang dari 6 provinsi. Jadi kan kalau PYCH dia tidak hanya di Papua khususnya, tapi ada di provinsi lainnya. Jadi ada 6 provinsi, termasuk dari Papua Pegunungan, Papua Selatan, Papua Tengah. Itu produknya semua ada di sini. Semua di sini. Iya. Jadi yang dilihat sekarang saat ini, ya ini kayak produk teman-teman dari Pegunungan. Ini juga. Nah itu. Hal-hal ini. Jadi ada pembeda-pembeda yang nanti memberikan nuansa atau seni tersendiri gitu. Jadi lebih unik lagi ketika orang datang dari luar kemudian bertanya, kita bisa menceritakan kayak gitu. Pastinya kan kalau emang ada mungkin teman-teman yang dari Jakarta yang ke Papua dan lain-lain, pasti ingin mencari oleh-oleh itu dari ya seperti ini. Ciri khasnya Papua tersendiri kan. Benar, karena beda dari yang lain. Beda dari yang lain. Selain itu pastinya ada. Jadi itu lebih ke kriya. Kemudian di sini juga sebenarnya kita punya produk yang teman-teman bergerak di bidang inovasi teknologi ya. Ada handphone dan laptop.
Jadi buatan atau rakitan teman-teman muda sendiri. Ini dibuat di sini, Iya, dirakit di sini. Kita rakit di sini. Gitu. Kalau komponennya memang dari luar sih. Cuman dalam pengemasan dan juga keterampilannya sudah dipunyai oleh anak-anak muda ini Kak ya? Benar. Jadi sebelum peresmian itu kita memang dilatih selama 6 bulan lamanya. Jadi difasilitasi oleh negara untuk pelatihnya datang ke sini. Jadi, ada instrukturnya ya? Yes, benar, ada instruktur. Jadi selama 6 bulan itu kita diajar untuk bagaimana caranya merakit handphone dan laptop. Seperti itu. Ada laptop juga? Ada. Jadi bertahap. Oh di sini ya? Betul. Nah, itu termasuk yang display juga? Iya, yang display juga. Saya boleh lihat ya Kak ya? Boleh, silakan. Kalau yang sementara dipegang itu di 12, bisa di-upgrade ke 16. Nah, yang di depan saya, ini PIC dari Top ID sendiri. Jadi kita ada masing-masing, ada punya masing-masing PIC. PIC-nya. Seperti itu. Oke. Menariknya berarti ini dibuat di sini, termasuk kalau ada kendala juga dikerjakan di sini? Dikerjakan di sini. Kita oleh anak-anak Papua juga? Iya, benar. Jadi tidak hanya produk kita, servis itu kita terima dari produk mana aja, kayak mungkin ada HP, merek HP. Berarti umum Kak ya? Iya, laptop HP itu kan ada tuh. Terus Acer dan lain sebagainya umum sih, kita bisa handle semua. Oke. Tapi untuk ini lebih khususnya produk tersendirinya ini, ada nggak instansi yang sudah mengambil dari PYCH sendiri Kak? Kalau instansi sudah ada. Sudah ada. Itu sebenarnya udah banyak sekali. Termasuk kemarin kita buat kegiatan event marketing, jadi keliling juga untuk ke beberapa provinsi, karena saya sebut tadi 6 provinsi. Kita udah ke 3 provinsi, Papua Barat Daya, Papua Barat, kemudian Papua Selatan. Nah itu udah masuk ke sana dan beberapa instansi udah terima dan kemudian memberikan motivasi lebih untuk kita dan menginspirasi kita untuk terus berkembang, kemudian menginginkan kita untuk ada di tempat mereka. Di tempatnya. Oke, luar biasa. Karena yang pastinya dengan adanya inovasi seperti ini harus disupport sih. Mungkin apabila ada dari instansi yang lain ataupun Kominfo ingin lebih meningkatkan kan, pasti kalau sudah ada produk seperti harus ditingkatkan dong. Benar. Nah, bolehlah menghubungi di PCH kan ya. Jadi lebih ke gimana caranya kita juga menaikkan kemampuan dan juga produknya tersendiri kan. Artinya anggaran untuk ini ya daerah ya. Supaya tidak hanya mereka beli produk di luar, tapi produk-produk dalam sini atau lokal juga bisa dimanfaatkan dan dipakai atau digunakan buat semua instansi yang ada di Papua khususnya. Nah ini tentang makanan ini boleh nih. Pasti yang teman-teman di luar Papua carinya tentang makanan dulu sih. Nah jadi kalau di sini kulinernya memang lebih khusus karena khas oleh-oleh dia mengangkat komoditi unggulan yang ada di Papua. Jadi salah satu yang menarik adalah kita coba menginovasi produk sagu menjadi suatu turunan yang begitu banyak. Jadi salah satunya ini mungkin ada turunan sagu yang kita jadikan brown chips ya, sagu, kemudian biskuiti, lalu ada juga di atas. Ada biskuit juga ya. Biskuit ya. Kemudian ada tepung-tepung sagu yang memang digunakan ini udah langsung kayak yang instan gitu. Jadi tidak ini lagi, tapi udah langsung. Oh, tinggal makan. Iya. Tinggal diolah. Jadi ayam seperti bumbu sajiku kayak gitu. Oh, ini bumbunya terbuat dari sagu. Sagu. Gitu. Jadi tinggal kalau biasanya kan tepung sajiku itu ada segitiga biru dan lain-lain itu kan ya. Berarti ini yang sagu tapi sudah ada bumbunya. Betul. Tinggal diolah seperti itu ya. Iya. Oke, menarik sih. Menarik. Sebentar. Ini kan ada banyak mungkin dari teman-teman di luar sana yang mungkin belum ada kesempatan ke Papua ataupun ke Jayapura kan Kak. Caranya gimana dapat produk seperti ini? Jadi kalau ini kita udah sebenarnya secara ini udah di media ini ya online ya. Artinya marketplace itu ya Kak ya. Iya, marketplace Shopee, sebenarnya Tokopedia juga ada. Nah, kalau teman-teman mau buka juga bisa langsung di PCH Store saja sih sebenarnya. Gitu. Klik nanti muncul semua produk yang ada di Gedung Papua Youth Creative Hub khususnya di PCH Store. Oke. Selain sagu, yang terkenal dari Papua itu pastinya kopi. Benar. Ada nggak Kak? Ada sih, kopi. Jadi kalau kopi kita mainnya seperti ini. Iya. Jadi produk kopi yang kita buat ya dari Arabica. Kemudian kita kemas juga di sasetan. Jadi tidak semua kita kemas di yang besar sih. Lebih pada yang saset. Jadi orang lebih
Iya, satu gelas kan. Jadi tinggal kita taruh gelas, Seduh kita aja. seduh, langsung jadi. Langsung jadi. Oke. Menarik sih dari UMKM ini. Selama ini Kak, mungkin ini kan dari PCH sendiri. Ada nggak mungkin wadah komunitas, mungkin para wirausahawan muda yang asli Papua yang diwadahi oleh PCH sendiri? Oke. Jadi kalau teman-teman dari luar sih banyak banget ya. Banyak. Yang kita jaring, terus kita ajak untuk bergabung di tempat ini itu banyak sekali teman-teman komunitas. Salah satu di sini di dalam sini tuh ada 86 UMKM yang bergabung dengan kita, dan itu mereka punya UMKM lain gitu, istilahnya punya komunitas juga. Jadi kita memberikan fasilitas ya, tempat pemasaran buat mereka, wadah untuk mereka. Jadi ketika mereka rajut, mereka buat itu kan punya apa namanya waktu-waktu tersendiri yang mereka lakukan. Kemudian setelah hasil rajutannya itu mereka datang ke kita, lalu taruh produknya di dalam sini untuk dijual. Karena di tempat ini kan biasanya menjadi target pasar yang cukup besar, karena yang datang adalah sekelas apa namanya pejabat-pejabat seperti itu. Jadi itu mereka berarti dari UMKM ini sendiri mereka home industry. Betul, home industry kemudian diberikan kepada PYCH untuk dinaikkanlah levelnya. Betul. Kan istilahnya seperti itu Kak ya. Iya. Oh begitu. Intinya berarti kita membantu mereka, support mereka untuk menaikkan nilai ekonomi dari mereka dan untuk keluarga. Luar biasa sih. Jadi buat teman-teman sahabat Ksatria, kalau memang mau mensupport atau mencari oleh-oleh dan mungkin pakaian khas di Papua, bisa cari di marketplace lah. Cari aja apa tadi Kak? PCH Store. Oke, kita coba lihat yang lain dulu Kak ya. Siap. Oke Kak, ini kita di gedung apa namanya berarti? Di Dormitory B, jadi tempatnya teman-teman fashion designer. Ini lagi buat apa Kak? Kami di sini lagi buat kriya Kak. Kami lagi buat ikat tusuk konde. Oh, untuk hiasan kepala saat menari atau? Bisa dipakai saat menari, bisa dipakai sehari-hari. Mungkin kalau ada ibu-ibu Persib mungkin biasanya. Mau ada acara pertemuan atau apa juga bisa dipakai. Jadi seperti ini Kak, kayak ini adalah sisir bambu yang kami desain seperti ini motifnya. Dia jadi lebih untuk bulunya apa Kak? Kalau ini bulunya kebetulan nggak ada di sini. Ini kemarin waktu kami buat itu X dari Street Carnaval. Oh, Street Carnaval. Oke ya. Tapi kalau yang selalu dipakai sehari-hari yang misalnya yang kayak gini seperti ini. Oh, berarti ini yang eksklusif Kak ya, yang ini ya? Iya. Ini juga yang sedikit eksklusif. Oke. Jadi sudah banyak sekali sebenarnya kegiatan-kegiatan yang diikuti teman-teman fashion designer. Salah satunya kemarin kegiatan besar itu untuk Street Carnival. Lalu ada Han juga yang dihadiri juga Pak Presiden. Jadi udah banyak sekali kelihatannya mereka ketemu sama Presiden. Ya, itulah. Dari mulai peresmian gedung Papua Youth Creative Hub itu kan langsung kami diberi hadiah dari Bapak Presiden untuk mengadakan Street Carnaval. Kenapa Street Carnaval? Karena dari Street Carnaval itu kita bisa memperkenalkan Papua dari sisi yang berbeda gitu loh Kak. Jadi kami karena di sini fashion, jadi kami lebih ke arah fashion. Jadi budayanya itu diangkat melalui fashionnya itu Kak ya. Benar sekali Kak. Jadi kami di sini itu bukan hanya busana-busana etnik yang kami tampilkan, yang kami buat. Kita juga kan di sini custom ya Kak ya. Kami membuat busana-busana etnik kayak gini kami buat sendiri kalau ada yang pesan. Tapi kami juga buat busana-busana yang seperti kakak bisa lihat di sana, itu adalah temanya etnik modern. Jadi kalau Papua itu untuk wastra adalah busana asli dari daerah tertentu atau kain batik lah biasanya kalau di Jawa kayak gitu. Kan misalnya di Cirebon itu ada Megamendung. Iya betul, motifnya kan Kak? Iya motifnya. Tapi kalau di Papua itu untuk wastranya hanya ada di satu tempat, namanya kain terpo. Itu ada di Sarmi. Nah, untuk di daerah lain kami menggunakan itu kulit kayu. Kulit kayu. Nah, dari kulit kayu itu ternyata melalui kami bisa kami buat lebih ke etnik modern, busana etnik modern. Contohnya seperti yang busana yang di sana. Oke, berarti pengembangannya ini yang biasanya produksi rumah untuk hiasan dan lain-lain, ini dikembangkan lagi Kak ya? Iya, benar sekali Kak. Jadi gedung ini sangat
punya nilai lebih buat kami anak-anak Papua, Wah. khususnya yang tertarik di bidang fashion. Fashion, oke. Karena dari sini juga akhirnya itu kita dari mulai peresmian terus dikasih sama Bapak Presiden Street Carnival, kami langsung ke Milan. Bahkan selesai dari Milan itu kami juga diajak untuk datang ke 3 negara tuh, Venezuela, Jamaika dengan Panama, cuma kami tidak ada biaya untuk kesana lagi. Oke Kak, ini kan dibuat tangan Kak ya? Iya. Untuk bahan-bahannya ini diambil dari mana atau didapat dari mana? Kan kulit kayu, kemudian ada kerang-kerangan. Itu dari PYCH sendiri atau ada supplier begitu Kak? Untuk bahan baku yang kami kebutuhan untuk mendesain-desain seperti ini, kulit kayu, dan kami beli Kak di masyarakat, karena dalam proses pembuatan kulit kayu yang lembaran itu butuh waktu yang sangat lama sampai bisa jadi seperti itu. Jadi mereka tuh harus rendam, nanti dipukul-pukul lagi sampai bisa dapat, dikeringkan. iya benar sekali, sampai bisa dapat yang setipis-tipis ini kulit kayunya. Nah dari situ kami beli, begitu juga dengan kerang-kerang yang kami butuhkan. Seperti di sini ada kerang potong, ada. Nah ini itu dari biji pohon beringin. Pohon beringin. Nah, ini bijinya, itu kami bisa ambil, ternyata bisa juga jadi hiasan dari aksesoris yang kami buat. Jadi itu adalah identik yang ada dari Papua. Kalau di luar itu anggap aja ini seperti payet. Oh iya. Ya, kalau dalam busana itu payet, tapi kami lebih ke alam gitu payetannya. Nah, Oke. itu untuk bahan-bahan baku ini semuanya itu kami beli di luar. Tapi dari memanfaatkan masyarakat Kak ya? Iya, Betul. Jadi Nah, diambil dari masyarakat, iya. kemudian dikembangkan sehingga benar. memiliki nilai lebih Betul, gitu kan? iya. Jadi Benar menaikkan sekali. nilai ekonomi teman-teman juga seperti itu. Oke. Selain ini Kak, ini digunakan untuk mungkin peragaan dan lain-lain. Berarti PYCH sendiri juga membuat pelatihan ataupun workshop seperti itu untuk menjadikan masyarakat Papua sebagai modeling atau sebagai peraga begitu Kak ya? Iya. Kak, jadi izin dari Papua Youth Creative Hub bidang fashion ini, kami di dalamnya ada beberapa bidang yang tergabung dalam kami. Ada juga modeling dan juga kria. Jadi ini adalah produk kria, fashion adalah busana, dan modeling adalah peraga. Peraganya. Peraga modeling fashion show. Seperti itu. Jadi kami membimbing di sini dari mulai usia 4 tahun sampai usia 22 tahun. Nah, mereka itu akan kami pakai ketika ada busana-busana yang akan kami buat. Kita kolaborasi dengan, misalnya kayak kemarin kami kolaborasi dengan Bank Papua mengadakan fashion show untuk menjamu tamu mereka dari seluruh Indonesia. Nah, itu seperti itu kami. Jadi kami buat bajunya langsung, terus anak-anak kami juga yang memperagakan. Jadi begitu. Kami, ya, punya paket lengkap di sini, Kak. Sebentar, kayaknya saya ingat sedikit ini. Papua Youth sendiri, kalau ini tentang fashion Kak ya, berarti modeling seperti Putri Indonesia. Kalau Putri Ada, Indonesia itu beda Kak, itu beda? pigeon namanya. Oh, pigeon. Iya. Kalau modeling itu mereka lebih kepada peraga busana. Peraga busana. Oke, Siap. oke. Oh, berarti lebih ke event-event khusus Kak ya? Ya. Oke. Jadi seperti yang terlihat di sini teman-teman fashion designer ya, tidak hanya bergerak di mendesain atau membuat hal ini, tapi SDM-nya juga Diolah juga, ditingkatkan dinaikkan gitu, potensinya supaya mereka menjadi salah satu model-model hebat yang mungkin ke depan bisa jadi seperti yang tadi disebut ya, Putri Indonesia dan lain sebagainya. Seperti itu. Mungkin dari sini akan ada lagi Kak ya. Ya. Mungkin semakin tahu anak-anak muda Papua, oh saya kayaknya punya bakat ini tentang fashion. Nah, mungkin bisa langsung aja ke PYCH gitu Kak ya? Boleh Kak, bisa langsung datang ke kami. Biasanya kami juga ada punya platform kayak IG, itu kami juga sering buat promosi-promosi di situ juga. Oke, Ya. luar biasa. Untuk meningkatkan potensi anak muda ini luar biasa sekali. Jadi Kak, bukan hanya modeling, tapi kayak ada pelatihan-pelatihan yang membuat kria seperti ini. Itu kami juga membuka pelatihan juga. Cuma ya itu, kembali lagi kadang-kadang kan ininya bahan-bahan ini tidak murah, jadi kita butuh sponsor. Ya.
terlihat. Jadi intinya kalau mau tahu informasi terkait PCH sendiri, apa yang dikerjakan, pelatihan-pelatihan apa ke depan yang akan dibuat dari teman-teman di dalam, mungkin bisa langsung kunjungi Instagram PCH sendiri. Jayapura, seperti itu. Oke, tapi ini dijual juga Kak ya? Ini dijual Kak. Berarti termasuk di marketplace marketplace yang ada dijual juga di situ, Iya. di PCH Store ya? Iya. Oke, jadi nanti bagi sahabat Satria yang mungkin ingin mengoleksi ataupun sebagai hiasan atau mungkin ingin menggunakan hiasan tersebut di saat kegiatan acara, langsung saja belinya di PCH Store aja. Oke Kak, terima kasih atas informasinya. Saya jadi lebih tahu tentang budaya di Papua, lebih ininya ke modern. Jadi mengangkat budaya Papua yang lebih modern. Oke Kak, berarti di bidang seni sendiri ini sangat banyak pastinya. Dan saya paham apa yang namanya untuk mengadakan karnival, untuk mengadakan event itu pasti butuh yang namanya ide, kemudian dana, kemudian dukungan dari setiap pihak. Ya semoga saja kita nanti setelah tayangan ini ada banyak yang memberikan dukungan. Siap. Kak, terima kasih sebelumnya. Terima kasih kembali, Kak. Kami lanjut dulu. Siap. Wah, kalau di ruangan sini sih surga ya tempat para penghobi fotografi sih Kak. Untuk foto sendiri ini diambil oleh teman-teman PJ atau? Benar, ini hasil karya dari teman-teman PCH, ada Thanos, ada Edo Menegasi, kemudian ada Neva, ada Kenan juga, hasil karya mereka. Ini di studio? Ya. Ini? Di studio ini, kalau ini di studio ini, kita pakai properti semua yang ada dalam sini. Berarti termasuk propertinya biasa, hiasan semuanya langsung di PJ sendiri, dilukis dirias oleh Teman-teman PCH juga sendiri. dan kameramennya juga dari Teman-teman PCH juga. keren. Iya. Di sini banyak alat yang mungkin jarang saya lihat. Iya. Termasuk tadi saya lihat ada mesin cetak foto yang Benar. jumbo sekali. Benar. Ini jarang lihat sih cetakan di sini. Iya, kebetulan kita disupport benar-benar support semua pemerintah pada saat resminya sebelum resminya itu baru kali ini udah 3 tahun. Jadi memang kita dilatih dulu sebelum kegiatan resminya pada saat resminya turun. Jadi alat ini dipakai, kemudian dimanfaatkan secara baik dan ini hasil daripada seperti itu. Ini value-nya tinggi sekali sih Kak. Berarti untuk teman-teman komunitas sendiri yang ada di Jayapura banyak yang kesini juga. Iya, kita meminta mereka, tapi kalau ada itu mungkin diberikan mereka itu juga lebih bagus. Dan banyak lagi teman-teman yang bergerak di bidang fotografi, Iya. itu bisa memanfaatkan tempat itu untuk menjadikan sesuatu dan menghasilkan mereka. Kan ada juga di teman-teman kita atau rekan saya yang ikut tergabung juga dalam komunitas fotografi seperti Luhur, Izin Sentani. Saya melihat ruangan ini, studio foto ini takjub sih, karena saya juga sendiri orang yang penikmat fotografi. Ya. Jadi mudah-mudahan dengan adanya tayangan ini nanti teman-teman komunitas Bisa ya, minat kesini lagi. bergabung, jadi mereka bisa lebih banyak lagi memanfaatkan fasilitas yang ada di Papua. Nah mereka butuh teman-teman videografer untuk bisa ambil buat video mereka ya, video untuk lagu-lagu mereka. Nah itu teman-teman di sini biasanya ikut membantu. Jadi aktivitas seperti itu perlu sekali untuk kita teman-teman di sini harus punya. Berarti ini selain fotografi juga termasuk videografi Videografer. dan juga musik juga. Benar. Berarti ada studio musik dong? Ada studio musik. Oke. Kita lihat coba. Oke, kita lihat dulu. Wah. Masuk berarti ini langsung sudah kedap udara. Kedap suara. Cuman yang bikin saya excited itu bukan karena ruangannya kedap udara sih Kak. Ada batik di sini. Oh iya. Jadi memang harus menampilkan warna Papuanya kayak gitu. Jadi harus lebih identik. Kita biasa masuk
langsung dapat studio rekaman gitu, lihatnya ya cuman kayak ada ini ya, tempelan-tempelan yang biasa-biasa aja. Iya. Kalau kali ini memang benar-benar batik yang ditempel. Ini batik ya. Kain batik yang Kain ditempel sebagai ornamen. Ya, benar. Kain Keren batik. Mahal banget di tempat. Wah, ini tempatnya sih lebih sih Kak. Maksudnya selain punya ini sebagai studio, tapi juga originalitas. Benar. Coba saya lihat ke ini ya. Silakan. Nah, kalau ini fasilitas yang dikasih nih. Ya kalau mau punya, mau main-main iseng-iseng, main band dan lain sebagainya boleh di sini. Sabar Semua Kak, sabar disediakan. Kak. Ini saya punya temen, saya punya rekan sih, Siap. yang dia suka musik memang. Coba saya panggil, boleh dicoba nggak Kak? Boleh, boleh. Mas Iza boleh kesini dulu Kak? Aduh. Ini apa? Sabar dulu. Saya cuma ini kan fasilitas sudah lengkap. Coba Mas Iza ini Kak. Coba main aja lah. Nah ini rekan saya nih Kak. Dia memang suka musik, pemain band dan lain-lain. Nah bakatnya di situlah. Mungkin bisa juga ikut di PCH ini. Oh bisa, pastinya bisa ya. Jadi guru lebihnya tepatnya. Iya sih. Iya. Wah keren ya. Asik. Asik. Keren. Sudah Wah. bisa, udah cocok sih. Cocok. Nah, berarti selain juga dibuat musik ini Kak, studio ini juga bisa untuk rekaman juga ya? Bisa. Justru didesain sebegini untuk rekaman khususnya. Untuk software, hardware, dan lain-lain sudah disediakan. Sediakan semua, lengkap. Ini disewakan? Iya, kalau dia yang mau sewa silakan. Per jam dan lain-lain Kak ya. Bagi sahabat mungkin yang ingin menggunakan studio musik ini, kemudian ingin rekaman di sini, membuat album tersendirinya, langsung saja ke PCH atau menghubungi Kak Vita secara langsung aja lah ke PCH Store, tanya-tanya dan lain-lain juga bisa. Luar biasa sih, karena selain alatnya yang sudah bagus, kemudian ada sarana untuk recordingnya. Ini kalau tidak dipakai atau kurang anak-anak muda kurang antusias sih, waduh saya nggak tahu harus bilang apa sih. Benar. Mungkin kurang tahu tentang ada studio musik di sini. Karena setahu saya studio musik yang ada di Jayapura ini termasuk sedikit. Iya. Jadi harapan kami sih sebenarnya teman-teman di dalam sini, khususnya teman-teman mungkin di studio musik ya, dengan diliputnya seperti ini atau diinformasikan ke halayak luas, mereka bisa lebih tahu terkait informasi ini, karena memang jarang yang datang melihat tempat yang begitu eksklusif, sehingga ada juga yang mengira ini kantor dan lain sebagainya. Iya, jadi harapan saya sebenarnya ketika ini ditayangkan ya teman-teman muda itu lebih banyak lagi datang ke sini. Terima kasih banyak. Saya juga terima kasih atas informasinya ini Kak, karena kita pun baru tahu sebenarnya kayak. Jujur aja kita baru tahu kalau di sini tuh ada studio musik yang sudah ada fasilitas untuk recording musiknya. Jadi kita tahulah, mungkin di TikTok, mungkin di Instagram itu banyak sekali musik-musik timur yang viral. Iya. Hanya saja mungkin, nah itu studio musik yang digunakan atau lain kurang memadai atau kurang banyak lah. Sedangkan kita tahu di sini PCH adalah wadahnya anak-anak muda. Benar. Cuman satu yang bikin saya speechless itu. Ini ada batik Papua dipakai di interior gedungnya, aduh. Dan itu yang membuat menjadi mahal. Ya, eksklusif. Eksklusif banget. Ini ada lagi nggak kejutan dari kakak ini di PCH? Paling kita lanjut ke kafe, kemudian lihat hasil lukisan daripada teman-teman muda yang dilukis langsung di dinding. Oke, Siap. kita lihat ya. Oke. Kita mau ke kafe Kak ya? Kita ke kafe. Cuman sebelum ke kafe saya lihat ini apa namanya Kak? Saya lihat ada mural di sini soalnya. Betul. Jadi tempat ini kita sebut working space ya. Jadi tempat kerjanya anak-anak muda. Anak-anak muda tuh lebih suka kerja di ruangan terbuka dibanding di dalam Betul. ruangan ya. Betul. Jadi mereka lebih bebas, lebih fresh, Lebih ekspresif gitu ya. Lebih bisa mengembangkan semua potensi yang ada dalam diri atau mendapatkan
ide-ide kreatif, ide-ide kreatif gitu. yang lebih fresh. Iya, Selain anak muda, berarti ini diperuntukkan untuk anak-anak yang memang pengen lebih berekspresif, kerja yang tidak di ruangan-ruangan Iya. saja. betul. Jadi biar lebih banyak ini ya, menimbulkan ide-ide kreatif. Kalau sambil lihat-lihat ke pemandangan atau lihat keluar itu lebih bisa cepat sih ide-ide itu muncul Nah, kayak gitu. cuman untuk mural sendiri nih Kak, ini kan posisinya miring. Ah, Saya agak bingung sih, ini lukisnya bagaimana? itu pakai tangga sebenarnya. Nah ini dilakukan 2-3 minggu baru selesai. Satu lukisan atau tiga-tiganya? Tiga-tiganya dikerjakan sama 3 orang. Oh, 3 orang. Iya, jadi ada 3 orang yang lukis di sini. Itu dikerjakan dalam 2-3 minggu. Gitu. Nah, salah satunya ada Kakak Faiz Ramandei. Ya. Kemarin pada saat Presiden datang, dia yang sambut di sini dan menunjukkan hasil karya dia. Karyanya ya. Begitu. Yang mau saya sampaikan ini cuman apa ya? Anak-anak muda di Papua ini tidak habis talentanya. Benar. Itu aja sih. Saya lihat mural di sini, kemudian tadi fasilitas yang ada. Iya. Saya sangat menyayangkan kalau tidak banyak yang tidak tahu. Banyak yang tidak tahu dan hanya membayangkan bahwa PCH ini hanya sebuah kantor dan lain-lain. Ya. Padahal tidak. Ini sarana anak muda ya kan ya. Sarananya anak muda gitu. Itulah pengen kita gali sih. Maksudnya saya melihat anak-anak muda Papua ini sangat berpotensi. Sangat sekali ya, kalau untuk potensi sendiri sebenarnya kita punya banyak sekali bakat dan talenta yang teman-teman muda ini punya. Bahkan mau dari seni tari, mau teman-teman yang melukis, mau yang fotografer, mau yang videografi, mau yang UMKM yang bisa menginovasi-inovasi produk dari komoditi-komoditi unggulan yang kita punya sampai menjadi sebuah produk yang luar biasa dan bisa bersaing dengan teman-teman di luar itu sangat-sangat banyak sebenarnya. Dan PJH itu wadahnya. Siap, dan PC adalah wadah daripada Oke. itu semua. Ya, Siap. kita langsung ke kafe sudah. Oke. Di sini ada kafe, Kak. Untuk kafe sendiri ini menyediakan apa saja? Makanan, minuman atau? Iya, kita punya makanan-makanan lokal ya seperti keladi tumbuk, kemudian tapi ada selingan-selingan juga kayak mie teman-teman, tapi pakai ya kornet dari ini dan segala macam sosis kayak gitu-gitu. Tetapi Terus- makanan tradisionalnya itu dikemas sedemikian rupa menjadi makanan modern gitu. Ya, ada juga yang memang benar-benar lokal banget gitu, yang kita sediakan seperti keladi tumbuk itu memang benar-benar langsung disediakan seperti itu tanpa diolah lagi. Nah, ada juga, Papeda. ya ada juga yang sudah kita olah dalam kemasan juga ya, sudah rapi dan tinggal dijual, jadi bisa untuk oleh-oleh juga. Kemudian yang menarik di sini ya kopi, gitu. Jadi kita mengangkat Iya. kopi yang ada di daerah pegunungan Arabica khususnya. Iya. Seperti Berarti itu. kopinya sendiri ini mengambil langsung dari petani. Benar, itu dari binaan kami. Oh begitu. Ya, jadi kami punya binaan untuk yang bermain di kopi ya, Iya. pertanian khususnya. Itu dari teman-teman di Pegunungan Bintang, teman-teman di Wamena. Nah, Wamena. itu semua distribusinya ke kita Iya. gitu. Yang saya mungkin agak lebih terkenal kayak kopi Wamena. Itu kan Iya. lebih mungkin sedikit value-nya atau mungkin sudah terkenal sampai di mana-mana. Berarti kalau ini diambil dari masyarakat secara langsung, pengolahannya di sini juga dong? Iya, kalau untuk di sini kan kita tinggal langsung Roasting. ya gitu. roasting. Nah, mesin roasting itu kita punya, teman-teman PIC punya. Yang kebetulan mengelola ini ya PIC-nya ini punya kafe juga di Dok 2, di Ruko Dok 2. Iya. Itu kalau masuk ke dalam kafe atau outletnya itu bisa langsung lihat alat roastingnya dulu. Gitu. Nah, itu juga dari PCH. Iya. Berarti lebih ini ya, produk orisinilnya dari PCH yang mengambil hasil dari petani langsung. Siap. Jadi menaikkan nilai ekonomi untuk teman-teman atau petani di daerah. Ya. Itu yang perlu kita angkat sih. Siap. Karena sudah terkenal itu kopi Papua itu. Benar. Sampai bahkan para penikmat kopi pasti mencari di mana-mana. Oke. Selamat sore. Selamat sore. Oh, menunya. Untuk menunya ya. Oh, ada keladi tumbuk, sinole, Hati-hati ditaruh dulu. sukun goreng, singgung goreng. Nah, ini untuk kopinya. Saya tertarik sih. Nanti untuk kopi, saya juga termasuk penikmat kopi, Kak. Siap. Apalagi kopi Pegunungan Bintang, termasuk kopi Wamena, yang punya rasa yang
khusus. Ada mungkin ya memang banyak pas, ada sepet-sepetnya sedikit kan. Saya pikir rasa yang pernah ada. Sing ada. Jadi kalau Arabica kan lebih ke manis ya, Iya. asam. Asam. Kalau di Robusta ya lebih ke pahit. Kita pahit. juga ini sama teman-teman di Serui Berarti untuk hasil olahannya ini yang tadi kita lihat di UMKM, di store. di store tadi ya. Ya, ini bagi teman-teman sahabat Ksatria yang ada, yang mungkin menyaksikan tayangan ini. Bagi para penikmat kopi, itu lagi lah. Saya hanya mengingatkan saja toh. Ada dijual secara online di marketplace. Marketplace apa saja? Tinggal cari aja PYCH Store Kak ya. Iya, PYCH Store. PYCH Store. Entah itu hasil tangannya dari teman-teman anak-anak Papua, kemudian olahan-olahan makanan, termasuk juga kopi. Bagi para penikmat kopi jangan sampai kelewatan sih. Oke, kita lanjut aja Kak ya. Oke. Makasih Kak. Ya, kita tadi kan sudah jalan-jalan banyak ini Kak. Melihat ruangan-ruangan yang dipunyai oleh PYCH. Cuman saya ada sedikit ini Kak, sedikit yang belum terjawab atau mungkin saya pengen lebih bertanya. Dari PYCH sendiri ini kan mempunyai seperti bagian-bagian seperti tadi Kak ya. Ada nggak sih prestasi-prestasi yang sudah ditorehkan oleh PYCH sendiri? Oke. Kalau untuk prestasi sendiri sih sebenarnya udah banyak sekali ya. Jadi sampai dengan kita bisa go internasional itu juga merupakan suatu prestasi yang mana teman-teman bisa berhasil sampai ke sana. Jadi kita sendiri dari bidang fashion dan UMKM, store khususnya itu udah tembus sampai ke Malaysia. Jadi produknya udah sampai ke Malaysia, kemudian Milan kemarin, yang mana kita bekerja sama dengan stakeholder ya, mitra-mitra terkait, khususnya kemarin dari BUMN itu Bank Papua yang mengundang langsung teman-teman PYCH untuk bisa ikut bergabung dan mempresentasikan apa yang teman-teman sudah buat di dalam sini ke luar negeri gitu. Jadi lebih ke Milan, kemudian terakhir kita bawa budaya, tarian dan lain sebagainya untuk diperkenalkan ke Belanda. Nah Itu dalam segi budaya. Kalau Betul. untuk produknya sendiri Kak, produk mungkin dari UMKM ataupun produk-produk dari keseniannya sendiri, ada nggak yang mungkin sudah go internasional seperti itu? Iya, itu tadi sudah dibalut semua. Jadi kita punya berarti saat berangkat itu sudah membawa satu paket? Iya, satu paket. Sudah dengan produk semua. Jadi UMKM mau ikut semua, hasil yang dari store sini dibawa semua ke Malaysia untuk dipresentasikan, ketemu dengan orang-orang hebat. Kemudian dengan semua yang punya market-market itu, marketnya. ya 7-Eleven dan lain sebagainya itu kan dari luar ya. Nah itu juga ketemu dengan berarti PYCH sudah masuk ke situ juga ya, jadi lebih membahas terkait bagaimana standar-standar yang mereka minta untuk kita juga tetap upgrade dan melakukan semua itu lebih baik lagi supaya bisa mereka dapat seperti yang mereka harapkan seperti itu. Oke Kak. Ini kan dalam bidang prestasi, ada nggak ya dari mungkin PYCH ini mendapatkan apresiasi lebih, maksudnya dalam hal penghargaan ataupun apresiasi dari pemerintah? Betul. Kalau salah satunya dari tadi saya sebut Bank Papua tadi ya, itu kita diminta ya dari Bank Papua langsung khusus untuk teman-teman PYCH untuk bawa semua hasil karya itu ke Milan. Nah itu kita mendapatkan satu apresiasi besar dari Bank Papua. Kemudian ada dari Kominfo, mereka meminta kita untuk terlibat dalam event-event atau hal-hal yang mereka buat, kegiatan yang bersifatnya untuk mengangkat atau menampilkan budaya Papua khususnya begitu. Jadi banyak sekali dari BUMN, dari Mandiri itu juga punya kegiatan, kami terlibat, kami ikut begitu untuk mempresentasikan dan mengenalkan Papua lebih jauh. Itu sih, PYCH itu sudah go internasional sejauh itu. Kalau kita yang ada di sini saja atau mungkin globalnya di Indonesia lah, tidak mengenal PYCH, ya bagaimana? Jadi saya hanya pengen, mungkin dari sini saya pengen menekankan atau mungkin memberikan saran. PYCH adalah wadah yang bisa menjadi wadah anak-anak muda. Betul. Untuk itu lagi meningkatkan kualitas dari
kemampuannya. Sedangkan kita sendiri mungkin tidak tahu. PYCH itu mungkin dikiranya kantor, Iya. ruangannya mungkin ini apa sih PYCH? Nah, saya berharap dari tayangan ini sahabat-sahabat kesatria semua bisa mengenal PYCH lebih lanjut, mensupport, dan juga yang paling penting apabila ada yang ingin memberikan investasinya kepada PYCH, itu sangat dibutuhkan sih. Karena bagaimana PYCH ini mau meningkat lagi apabila tidak ada ide kemudian event yang harus dikembangkan. Betul. Ya. Oke Kak, ini pembahasan kita udah bukan menit lagi, Iya. terhitung jam sepertinya. Siap. Dan- Kalau saya dikasih kesempatan untuk bisa mengajak teman-teman lebih luas lagi, mungkin jauh lebih baik ya. Saya ingin mengajak teman-teman yang nonton untuk bisa bergabung dengan kami di Papua Youth Creative Hub, juga pemerintah setempat yang ada di sini untuk bisa terus mendukung dan memberikan dukungan yang lebih untuk kami supaya kami terus berkreasi, terus mengembangkan potensi yang ada dalam diri untuk lebih dan lebih lagi mensejahterakan Papua, Indonesia khususnya dari Papua. Ya. Satu lagi nih Kak, satu lagi, mungkin ini bukan pertanyaan ya, Oke. mungkin sarannya Kakak atau mungkin dari pandangannya Kakak lah. Di zaman sekarang ini pengaruh-pengaruh negatif pada anak muda ini kan sangat banyak sekali. Betul. Mungkin Kakak sebagai anak muda yang terus meningkatkan kreasinya bisa memberikan masukan kepada sahabat-sahabat kesatria, anak-anak muda Papua, supaya merubah semua itu yang ada. Jadi hal-hal yang negatif rubahlah menjadi hal-hal yang positif. Mungkin dari Kakak ada motivasi atau mungkin saran lah. Siap. Jadi kalau dari saya mau ajak teman-teman, kakak adik dong semua, khususnya anak-anak muda Papua untuk datang bergabung ke tempat ini di Papua Youth Creative Hub karena memiliki banyak sekali fasilitas, dan teman-teman dong semua bisa kembangkan dong punya potensi yang ada dalam diri supaya lupa dengan hal-hal negatif. Datang kemari, kita orang bikin hal-hal yang positif, ketong mensejahterakan Papua, ketong mensejahterakan tanah ini. Dari sini sudah ketong kasih untuk Indonesia. Wah, Jadi keren. datang dan ketong lakukan yang terbaik. Keren. Kakak Vita, terima kasih atas waktunya. Kami di sini nggak bisa memberikan banyak, hanya saja dengan pembelajaran ini kita lebih mengenal budaya Papua, bagaimana anak-anak muda berkreasi. Siap. Dari gedung Papua Youth Creative Hub, saya Sersan Angga, Eka Budi Santoso bersama Kakak Vita Faidiban. kita mengucapkan salam perpisahan. Semoga nanti kalau sahabat-sahabat Ksatria juga suka, makanya jangan lupa nonton, komen, like, subscribe, dan follow juga akun-akun media sosial Kodam 17 Cendrawasih lainnya, termasuk akun-akun dari Papua Youth Creative Hub untuk mendapatkan update informasi yang lebih lanjut. Dari gedung Papua Youth Creative Hub, kami mengucapkan terbanyak terima kasih dan kami undur diri. Dadah.